Halo Papi, V mau tanya, bagaimana cara pacaran yang baik? Atau lebih tepatnya, cara memilih pasangan yang baik untuk kita? Halo anak-anaknya Papi. Oh, ini topik yang sangat menarik sih. Yang akan Papi ajarkan adalah pengalaman pribadi Papi lo ya. Karena beda orang tua bisa jadi beda pengajarannya. Jadi nikmati saja pengajaran Papi Kim. Pertama-tama kalian harus paham beberapa hal berikut ini. Pertama, tujuan akhir pacaran adalah pernikahan yang kudus. Kedua, ada proses dan seleksi yang ketat yang harus kalian lalui. Ketiga, kehadiran Tuhan yang hidup dalam pemberkatan pernikahan kalian di atas semua tamu agung yang lain. Setelah kalian paham beberapa hal di atas, mari kita bahas detailnya. Kalian harus buka mata dan telinga lebar-lebar sebelum menikah. Dan pakai kacamata kuda setelah menikah. Artinya tidak boleh ada kata penyesalan setelah kalian menikah. Makanya penting sekali mengenali calon pasangan kalian sebelum memutuskannya. Harus ada kontrol diri yang kuat. Jangan langsung mencintai calon kalian full heart. Kalian bisa bucin. Dan kalau sudah bucin, maka di atas 50% kalian sudah salah langkah. Menurut Papi, kalian harus seleksi dulu dari sekian banyak teman yang kalian taksir. Pilih maksimal 3 orang. Bandingkan sisi A dan sisi B-nya. Pilih orang yang sisi A-nya lebih banyak dari sisi B-nya. Teropong terus dan doakan. Fase ini bisa bertahun-tahun. Terus setelah itu, persiapkan diri kalian, terutama mensof kalian. Selanjutnya, belajar hidup hemat. Persiapan secara materi adalah hal yang penting juga. Silahkan gali, kenali, cari persamaan dan perbedaan kalian. Cara pandang kalian terhadap banyak hal. Bisa dengan cara komunikasi. Contohnya WhatsApp-an setiap hari. Topiknya bisa soal ngomongin orang lain, soal barang-barang atau apapun yang kalian suka dan tidak suka, kejadian sehari-hari, sampai soal pandangan kalian tentang masa depan. Hal ini Papi pikir bisa memakan waktu beberapa bulan, tergantung intensitas kalian berkomunikasi. Kalau kalian tidak cocok, maka akan berhenti dengan sendirinya. Tapi kalau merasa aman dan cocok, beritahu orang tua kalian, minta restu beliau, bahwa kalian ingin lebih dekat dengan si ini atau si itu. Jangan memulai hubungan tanpa restu dari orang tua kalian. Lalu boleh kalian kencan berdua. Tapi ingat ya, pesan Papi, cuma satu aja kok. No sentuhan fisik. Karena ini belum tentu jadi suami atau istri kalian. Pergi boleh, tapi no sentuhan fisik. Dan harus di tempat umum dan terang. Baiknya sih di restoran atau rumah makan, bukan di bioskop loh ya. Karena memang berbeda ngobrol secara langsung dan ngobrol lewat WhatsApp. Nikmati kebersamaan kalian. Berbicaralah sepuasnya, bertanyalah sebanyak-banyaknya. Kenali semaksimal mungkin.
kenali sisi B-nya juga. Jika sudah mantap, sang cowok baru boleh menyatakan cinta. Tapi sebelumnya cek dulu apakah sudah siap menambatkan cinta hanya ke satu hati saja dan siap melepas yang lain. Jangan menyatakan cinta sewaktu bucin, tapi nyatakan cinta sewaktu sadar. Demikian juga untuk sang cewek, jangan menerima cinta waktu bucin. Apakah sudah siap hanya dia satu-satunya yang akan menjadi teman curhat dan melepaskan yang lain? Jadi masuk masa pacaran itu ya sudah prepare untuk tunangan lalu menikah. Pacaran bukan untuk coba-coba atau cuman memuaskan hawa nafsu. Nah, setelah itu tahap selanjutnya adalah persiapan pernikahan. Menurut Papi sih sebaiknya tidak lebih dari 1 tahun. Kalian boleh saling berkunjung ke calon mertua masing-masing, mulai memperkenalkannya dan mulai beradaptasi dengan calon keluarga pasangan kalian. Kita perkenalkan juga dengan teman-teman di komunitas kita. Sambil mengenal lebih dalam, mulailah membahas masa depan. Dalam masa pacaran ini, Papi dengan tegas tidak memperbolehkan ciuman. Karena ciuman adalah pintu gerbang membuka kotak Pandora. Papi berani ngomong karena Papi bisa memberikan teladan itu. Kalian boleh berciuman sewaktu di panggung pernikahan dan disaksikan oleh banyak orang. Jika kalian sampai membuka kotak Pandora sewaktu pacaran, Papi katakan itu bukan jodohmu. Papi bukan kolot sayang. Papi ingin kalian dapatkan yang terbaik. Kalian akan membangun masa depan yang indah. Jangan kau nodai benih keluarga barumu dengan sesuatu yang tidak baik. Sabar, semua ada waktunya. Nanti setelah pemberkatan pernikahan, kalian mau setiap hari berapa kali itu sangat boleh kok. Mulailah keluarga baru kalian dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sembrono, paham ya sayang? Kalau soal beda kulit, beda grade, buat Papi tidak masalah sih. Karena kita lahir dengan kulit apa dan lahir di keluarga mana, kita akan tidak bisa memilihnya. Jadi, janganlah kita merendahkan orang lain yang berbeda kulit dan berbeda grade dengan kita. Memang hal itu ada tambahan tersendiri. Papi akan tetap setia memberikan bimbingan untuk itu sayang. Yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus hidup menyembah Tuhan yang hidup. Itu kunci utamanya. Ya sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas, tapi Papi takut kepanjangan. Nanti kalian gak mau mendengarkannya. Tolong yang nonton video YouTube-nya Papi, masih dikit yang nonton. Jika berkenan tolong beri komen dong. Kalian tim YouTube atau tim TikTok? Cukup ya. Bye-bye sayang.